Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, ibunya belum ada kayaknya ya, Bapak-bapak semuanya yang sudah hadir di perkuliahan terakhir pada malam hari ini. Nah, ini pertemuan terakhir di mata kuliah UI UX. Baik, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Bagaimana dengan proyek UAS-nya? Nah, kita bahas nanti aja. Nah, sebelum kita mulai, coba kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing agar perkuliahan terakhir pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, berdoa, saya persilahkan. Oke, selesai. Baik, Bapak Ibu, kita langsung aja sebelum kita serahkan ke Pak Dimas, bahwa di minggu yang lalu kita sudah sampaikan bahwa hari ini tidak ada materi baru. Ya. Hari ini akan membahas atau mungkin lebih banyak ke diskusi terkait dengan proyek prototype dengan menggunakan Figma dan juga nanti bagaimana pembuatan Google Form untuk survei hasil proyeknya, serta nanti juga bisa didiskusikan terkait dengan hasil perhitungan hasil survei di dalam Excel. Baik, saya langsung aja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke Pak Dimas untuk memandu perkuliahan pada hari ini. Terima kasih, silakan Pak Dimas. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya Pak Channel. Kita ketemu lagi ya semuanya ya. Jadi di minggu hari ini mumpung ada waktu ya. Biasanya kecuali kayak Pak Adi kan perjalanan ya. Jadi cukup menyimak saja hasil diskusi. Tapi bagi teman-teman yang sekiranya ada di rumah bisa memanfaatkan minggu ini untuk minggu diskusi tentang UAS-nya ya. Apapun bisa didiskusikan, apapun yang berhubungan dengan materi atau yang nyerempet-nyerempet dikit, apalagi tentang yang sudah kita pelajari, baik kemarin bikin Google Form, bikin Figma, bikin Flow, ya, itu rumus Excel boleh juga ya ditanyakan, mengelola hasil kuis, nah itu boleh. Atau teman-teman ada yang ingin menampilkan progresnya sampai sejauh mana, itu saya jadi punya catatannya ya, jadi saya bisa mencatat teman-teman ini sudah selesai 80% misalkan gitu, atau masih 40%. Nah, walaupun 40% itu sudah ada nilainya di saya. Ya, nanti akan terus ditambahkan seiring dengan proyek akhirnya. Nah, jadi kita punya ada waktu kurang lebih 1 jam 40 menit ya, bisa dioptimalkan. Kali aja misalkan Mas Ardi, Pak, saya Figma-nya sudah selesai, tapi Google Form-nya belum, ya nggak apa-apa, bisa ditunjukkan mungkin ada hal yang ingin didiskusikan, boleh sekali. Kemudian minggu lalu itu pertanyaannya Ibu sih, Ibu siapa ya? Kemarin itu pada waktu pertemuan UI UX itu tanya tentang Google Map. Ya, ini sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Sudah ya, jadi waktu itu kan daripada menggunakan gambar yang dimasukkan, waktu itu saya bilang lebih enak menggunakan plugin aja. Nah, atau tool ya, tool yang disediakan oleh Figma. Nah, namanya itu ada Figmap ya. Jadi mungkin ibunya kemarin siapa saya lupa namanya. Itu tanya, Pak, kalau map bagaimana? Saya rekomendasikan pakai plugin aja, lebih mudah, lebih drag and drop ya. Itu Figmap namanya. Nah, itu fiturnya banyak sekali, bisa dicoba. Untuk linknya itu bisa saya berikan di kolom chat. Ini untuk
Figmap ya, untuk bikin kalian misalkan ingin menambahkan Google Map di sini. Langkah-langkahnya ini sudah saya pilihkan dari beberapa tutorial ya. Yang paling mudah untuk kelas TI online cuma 3 menit. Nah, cuma 3 menit mudah dipahami. Semoga bisa menambahkan fitur Google Map di dalamnya. Kemudian mungkin ada juga fitur yang belum saya perjelas karena waktunya sangat terbatas, yaitu permainan sliding vertikal dan horizontal ya. Jadi di sini kalau dijalankan ya, nah bisa secara vertikal ataupun bentar ya. Nah, ini juga bisa vertical scrolling namanya. Ini saya coba cari yang paling singkat 3 menit kok nggak ada ya. Jadi di sini 11 menit. Ya, ketika dijalankan dia nanti bisa vertical scrolling. Ya, ini untuk menambah halaman-halaman dan fitur saja sih. Tidak wajib ada, tapi kalau ada luar biasa sekali kalau mau ditambahkan. Jadi nanti dia bisa interaksi secara scrolling secara vertikal. Nah, alamatnya scrolling. Scrolling katakan di sini buat fitur scrolling ya, fitur scrolling di Figma bisa meniru ini. Ini 10 menit. Nah, mau menambahkan halaman dengan kedua fitur ini boleh sekali, tapi hanya penambah aja. Yang penting yang sudah dibuat itu flow-nya jelas dan tidak nyangkut di satu halaman. Sediakan juga fitur untuk kembali ke halaman utamanya. Nah, dua ini saya kira tambahan dan banyak lagi plugin menarik ya yang bisa dimanfaatkan dengan Figma. Silakan gunakan kata kuncinya. Banyak sudah tutorialnya yang tersedia. Silahkan cari yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan saya nggak butuh video yang 2 jam, 3 jam, butuhnya 3 menit. Nah, silahkan dicari video seperti itu. Ya, sudah mewakili. Nah, kemudian juga silahkan kalau ingin ada yang ditanyakan lagi atau sekiranya fitur apa saja Pak yang mungkin kalian punya materi untuk didiskusikan, saya coba bantu cari jawabannya. Kalau nggak bisa ya kita cari jawabannya bareng-bareng sama core of the core-nya. Nah, teman-teman di sini kan pasti ada yang sudah pengalaman, mungkin kalau ingin sharing boleh sekali. Nah, silahkan apa yang ingin didiskusikan mungkin terkait proyeknya atau ingin menampilkan progresnya. Pak, saya sudah bikin kayak gini. Nah, itu boleh sekali. Monggo, silahkan ya. Atau Pak masih mau nyoba-nyoba, silahkan dibuka lagi. Membuat grup di Figma agar gambarnya tidak geser. Gimana ya Pak? Mungkin Mas Denny bisa mencontohkan yang geser seperti apa gesernya? Maaf, Pak, saya masih di jalan ini, Pak. Oh iya, kalau masih di jalan, gimana ya membuat gambarnya tidak geser? Oke. Nah, kalau gambar tidak geser ya, aslinya ketika dibuat di Figma, mana ya? Nah, gambar itu aslinya tidak bergeser ya. Jadi ketika gambar dimasukkan sesuai dengan kelompoknya, ya, sesuai dengan halamannya, itu sebenarnya dia tidak bergeser sama sekali. Waduh, ini IndiHome-nya ya, kok banyak asetnya yang tidak kelut gambarnya. Oh ya, sudah. Ya, ketika kita masukkan, ini dimasukkan ke dalam sebuah page home, aslinya dia tidak bergeser sama sekali. Ya, kalau kita jalankan, ya, gambar itu tidak bergeser-geser. Gambar bergeser-geser itu hanyalah fitur scrolling ya. Kalau kita benar-benar ingin
menampilkan fitur scrolling. Tapi kalau nggak ingin menampilkan fitur scrolling ya, kalian selama masukkan gambarnya di page yang tepat, ya pasti kita klik-klik tidak akan geser-geser. Dan kalau kita nggak menambahkan menu klik sama sekali, ya berarti dia tidak kemana-mana, kecuali kalian beri flow, klik hamburger, keluar list nama toko-toko yang jual hamburger. Itu boleh sekali, ya. Jadi sejatinya gambarnya itu nggak geser. Yang geser itu kalau kita berikan fitur scrolling di sini pakai prototype ini ya. Nah, seperti itu. Jadi boleh dicoba-coba dulu kalau nemu masalah, boleh didiskusikan. Saya ada kendala Pak kemarin di bagaimana mengelola hasil jawabannya. Ya, boleh ya, apalagi bisa ditunjukkan sehingga saya bisa merespon yang lebih jauh ya. Kalau di sini sebenarnya di jawaban ini sudah ada grafik-grafiknya ya. Cuman untuk memberikan fitur tertentu seperti ingin cari presentasenya, pertanyaan mana yang sangat setuju berapa persen. Nah, itu cukup ya. Bisa kalian baca lewat sini ya. Nah, ada grafiknya sudah. Tapi kalau kepingin bermain di data yang lebih kompleks, yang jawabannya tidak cuma puluhan ratusan, saya kira analis data menggunakan Excel, spreadsheet, itu langkah pertama. Setelah pandai mengolah data di spreadsheet, langkahnya kemana? Sayang kalau berhenti di data analis di Excel aja, coba belajar Python. Di Python jadi data analis, lanjut ke data engineer, lanjut ke data scientist, sudah jadi paket komplit plus UI UX designernya. Itu modal cari pekerjaan sudah dibutuhkan di mana-mana. Nah, cuman tinggal mau mengambil kesempatan tersebut apa enggak. Tentu aja nanti deal-dealannya biasanya sih umumnya, tapi kan teman-teman pasti sudah punya pengalaman ya. Kalau dari pengalaman saya, itu deal-dealannya itu ada di perang harga, berapa gaji yang mau ditawarkan. Nah, di sana, karena biasanya perusahaan juga cari yang ekonomis. Ya, kemudian sini buka, kemarin saya linknya di mana ya, sebentar. Buka salinan ini. Ya, jangan lupa buat salinannya supaya data yang awal tidak tergantikan ya, sama kayak kalau kerja ngalter database tapi data aslinya tiba-tiba berubah dan kita nggak bisa mengembalikan, wah itu resikonya kalau ketahuan luar biasa sekali ya, bisa cukup fatal untuk perusahaan. Nah, dari tadi kalau kita lihat dari hasil grafiknya yang ada di Google Form ya, ini kayak terpisah untuk satu fitur-fitur sendiri, nomor satu ya, nomor dua, nomor tiga. Nah, kelebihannya kalau kita membuat Excel ya, kita bisa mengelola data sebutuhnya permintaan CEO kita atau kepala kita, manajer kita. Nah, kita mengelola data yang baik supaya dalam sekali lihat langsung kebaca semua datanya. Kelebihannya itu sih. Kalau ke sini masih perlu dicatat lagi, dianalisa lagi, atau mungkin dijadikan satu lagi ya. Kurang begitu lengkap walaupun sudah disediakan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi, monggo. Nah, silakan. Silakan boleh pakai kolom pertanyaan, boleh. Kalau lagi sambil nyoba-nyoba, boleh lagi. Atau yang ingin menampilkan hasilnya minggu lalu, silahkan. Boleh kita diskusi bareng-bareng. Pak, dimulai dari mana ya? Jadi kalau kepingin benar-benar kalian ingin satu fitur lengkap untuk proyek,
yang YouTube yang 10 menit tadi bisa diikuti ya. Yang fitur scrolling di Figma itu sudah bikin dari dasarnya sampai dia kasih flow-nya. Nah, itu cuma 10 menit. Itu saya rekomendasikan untuk tambahan saja. Jadi lihat 10 menit, gunakan aset kalian sendiri, cuman langkah-langkahnya ada beberapa yang ingin ditiru, boleh sekali, monggo. Silakan yang ingin didiskusikan lagi. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum, mungkin nanti saya tunjuk aja ya biar enak. Mungkin Pak Ikromil, mungkin bisa ditunjukkan aja progresnya seberapapun progresnya boleh ditunjukkan, atau mungkin belum ada progres bisa langsung disampaikan. Berarti kalau belum ada progres, mestinya ada kendala nih, nggak tahu kendala di waktu atau kendala di apapun, mungkin bisa disampaikan. Monggo Pak Ya, Ikromil. bisa untuk sharing. Monggo silakan. Mungkin share screen ya, Pak. Iya, Izin boleh. share screen. Iya, Sudah kelihatan, Pak? sudah. Bentar-bentar. Ini sebenarnya banyak yang kurang sih, Pak. Iya, nggak apa-apa kan bertahap dari versi 1, versi 2. Nah, mungkin masih versi 1. Ini yang bagian apanya yang lihat semua ini masih masih belum diganti gambar sama menunya. Iya, tapi sudah bagus sekali dari segi tampilan, Mas Ikromil. Udah mantap sekali. Kalau dilihat dari proyek awalnya, sebelum flow-nya apa ada kendala? Kalau dari proyek kemarin ini, Pak, bingung yang maps. Jadinya ini saya screenshot. Oh iya, pasti pakai gambar ya. Iya, Iya. baru saya tambahkan kan minggu lalu saya bilangnya saya bantu carikan ya. Nah, mungkin fitur plugin bisa digunakan. Tapi kalau screenshot aja dirasa sudah cukup ya nggak apa-apa kan. Ini kan prototype ya. Nggih. Oke, jadi semua button menu di bawahnya sudah bisa ya flow-nya ya. Sudah, Oke, Pak. ya berarti bisa kembali ke home. Sudah mantap sekali Mas Ikromil. Mungkin bisa diceritakan Mas, kira-kira proyek yang dibikin apa? Ini sebenarnya semacam aplikasi dari rumah makan gitu, Pak. Jadi kita bisa pesan online lewat aplikasi. Jadi di sini kita ada login dulu, kalau nggak punya kayak biasanya daftar, bisa menggunakan ini Facebook, Google, dan Twitter. Nanti kalau udah daftar, masuk di halaman login. Kalau sudah login, masuk di beranda. Kalau atau di home. Oh iya, Pak, ini saya mau tanya kalau yang Scrolling tadi. ya yang scrolling sama Iya. yang button yang di bawah ini apa perlu dikasih nama ya, Pak? Atau cukup Nggak icon perlu saja? sih, itu kreativitas sih Mas. Nanti kalau masalah deal-dealan itu pasti sama yang di atas ya. Tapi kalau mau dikasih nama boleh, nggak dikasih pun ya nggak masalah. Yang penting bisa, mungkin bisa menjelaskan secara singkat eh, apa sih yang sudah dilakukan di Figma nanti ketika UAS mungkin seperti itu. Ya, jadi langkahnya mungkin pertamanya ngapain secara singkat aja, nggak usah terlalu detail. Itu sudah membantu sekali sih. Kira-kira untuk UAS-nya Pak Zainal, mereka bikin video menceritakan UAS-nya atau seperti apa gitu, Pak? Kalau itu sih saya ikut Pak Tergantung. Dimas saja. Oh iya, Boleh jadi teman-teman kalau misalkan kalau mau. teman-teman misalkan ya mau, kalau misalkan ya kita ikut kampus Merdeka deh. Sekarang yang terbagus itu yang paling dicari-cari di kurikulum baru itu biasanya ada sebuah challenge ya, tantangan ya. Dan mahasiswa sudah mengerjakan tantangan dengan cukup baik. Tapi untuk creating sesuatu ya, kayak tidak hanya kita presentasi di depan mungkin,
bisa dikontenkan, Mas Ikromil dan teman-teman semua. Bagi yang mau menerima challenge ini luar biasa ya. Jangan lupa sebutkan institusi Asia, jurusannya, ya, kemudian proyek yang dibuat, langkah-langkah secara sederhana aja, nggak terlalu detail, ya, itu dijadikan sebuah video. Video itu bisa direcord menggunakan Zoom, itu volumenya lebih kecil ya, atau bisa direcord menggunakan PPT, itu juga bisa. Tapi rekomendasi sih pakai Zoom aja. Jadi kalian bercerita apa yang kalian buat. Mungkin cerita pada halaman tertentu saja, langkah-langkah sederhananya seperti ini. Kemudian ada fiturnya seperti ini. Nah, dari hasil video itu, ya, itu kalian beri link ya, boleh kalian upload di YouTube, atau kalau sungkan ya silahkan di Google Drive, tapi rekomendasi sih di YouTube sih, sekalian belajar jadi content creator gitu ya. Kali aja bisa menambah pundi-pundi teman-teman semua nanti ya. Itu boleh sekali, itu poinnya sungguh besar ya. Terus atau kalau dibuat laporan, dikumpulkan, itu kelamaan nyekennya sih kalau zaman sekarang ya. Nyeken dikumpulkan itu terlalu agak rumit ya. Jadi kalau rekomendasi saya itu supaya mungkin juga bisa bermanfaat juga buat kampus ya, dibuat video ya, jangan lupa logo Asianya, Institut Asia, kemudian kalian ceritakan kayak presentasi gitu di Zoom ya sendirian, tapi nanti hasil recordnya di save dan diupload. Itu membuat konten seperti itu sangat berguna sekali menurut saya, bisa untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain ya. Kalau kalian bersedia kalian upload di YouTube kalian ya boleh sekali. Mulai dari situ bagi yang belum punya konten. Ya, kali aja nanti ke depannya punya pekerjaan tambahan sebagai content creator dimanapun itu juga. Bisa diupload di medsos, di YouTube, di TikTok, di IG, dan sebagainya. Jadi, saya rasa seperti itu Pak Zainal. Jadi untuk UI UX-nya, kalau mereka tidak keberatan ya, jadi record. Jadi saya nilai berdasarkan hasil recordan mereka. Nah, apa saja yang perlu ditampilkan ya? Sekilas tentang proyek, kemudian dari hasil kemarin bikin Google Form, kemudian analisa secara sederhana. Mungkin dibatasi limit maksimal ya minimal 10 menit lah, maksimalnya terserah gitu ya, teman-teman semua. Kira-kira bagaimana Pak Zainal kalau seperti itu? Oke Pak, saya bagus sih. Mungkin seperti Jadi yang itu. ya mereka kumpulkan cukup link dari hasilnya mereka nanti di Google Classroom-nya. Nanti saya buka, saya nilai sesuai dengan progres masing-masing siswa. Kelebihannya, saya tidak perlu memantau pertemuan langsung. Katakan kalian sibuk ya karena bekerja, tapi dengan link itu dikumpulkan, saya bisa buka sewaktu-waktu dan langsung saya update nilainya. Seperti itu Pak Zainal. Baik. Jadi mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Dimas, untuk recordnya bisa pakai Zoom, mungkin lebih gampang, jadi lebih ringan juga. Ya, kalau ada faktor error, jangan tik berkali-kali ya. Cukup tik sekali, andaikan pun ada faktor error, ya namanya belajar pasti ada. Nanti kalau ingin profesional, ya sewa editor apa-apa. Kalian tinggal sekarang bikin konten, apabila ada kesalahan, lanjut aja. Yang penting bikin video. Seperti itu. Mungkin Jadi gini, ada, Pak nggih Pak? Dimas, Nggih? mungkin nanti Pak Dimas membuat tugas yang tadi sudah disampaikan secara lisan dalam bentuk tulisan. Oh iya, baik Nanti Pak. di-share di grup biar teman-teman ingat tadi apa saja sih yang ditugaskan Oh oleh Pak ya, Dimas gitu ya. ya baik. Akan saya update ya, sebentar. Oke. Nggih. Monggo silakan dilanjutkan Mas Ikromil. Iya Pak, tadi kan baru nemu itu yang Iya, geser-geser. Itu iya, yang masuk saya yang atas ini Pak. iya betul. Geser secara vertikal dan horizontal. Iya, Bisa sekali dimanfaatkan untuk fiturnya. Jadi kalau ada waktu ya boleh dikerjakan, ditambahkan fitur tersebut untuk menambah elemen fiturnya. Tapi kalau sudah dirasa cukup,
Ini pun progresnya sudah baik sekali. Kemudian sudah nyicil Google Form-nya, Mas? Google Form ya? Iya, Google Form ya? Belum ya? Google Form belum, Pak. Masih Iya, fokus ke yang ini kemarin. ya baik. Terima kasih Mas Ikromil sudah menyampaikan progresnya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Ikromil sudah bagus, progresnya sudah sudah banyak, sangat baik sudah, sekali. sudah sangat bagus, tinggal menyempurnakan. Nah, kalau mau disempurnakan, tapi dari sini aja sudah kelihatan bagus. Kalau disempurnakan tambah bagus lagi nanti. Iya, siap jual itu Mas Ikromil. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Ikromil atau Mbak Dimas tentang proyeknya Pak Ikromil tadi? Iya, pertama ya saya tadi baru nge-share kan ya. Jadi saya kan minggu ini nge-share kira-kira untuk mempercantik sebuah proyek ya bisa ditambahkan 2 itu. Yang paling masuk untuk Mas Ikromil ya, dua-duanya masuk sih, baik Google Form ataupun Google Map ataupun scrolling vertikal horizontal, semuanya kalau ada waktu rekomendasi ya, itu bisa sekali ditambahkan ya. Kalau ada waktu, mengingat mata kuliahnya mungkin banyak, silahkan strateginya diatur sesuai dengan kemampuan masing-masing mahasiswa. Ya, Baik. untuk kelengkapannya akan saya coba UAS-nya kira-kira yang perlu dikumpulkan apa, akan saya coba bentuk dalam kata-kata. Jadi harapannya dengan seperti itu, andaikan pun kalian belum bisa mengumpulkan sesuai dengan waktunya, ketika linknya sudah update, nanti itu intinya bisa kalian kerjakan sewaktu-waktu saja. Oke. Monggo Pak Zainal, Oke, kali aja ingin baik. menunjuk yang lain. Baik, tadi sudah Pak Ikromil yang sudah menunjukkan progresnya dan sudah bagus. Mungkin yang lain saya tunjuk aja biar nggak ada iri dan saya tunjuk aja. Mungkin berikutnya Pak Eli Suheli. Nah, bisa ditunjukkan progresnya, apapun hasilnya boleh ditunjukkan. Mohon maaf Pak, kalau dari saya sendiri belum ada progres Pak. Belum ada progres. Mungkin ada kendala Pak. Kendala di waktu sih Pak, jadi kayak belum dapat waktu yang tepat kayak buat coba-coba buat latihan, buat desainnya seperti itu sih Pak. Kalau dari sisi materi ataupun teknik dalam pembuatan nggak ada masalah Pak Eli. Harusnya sih nanti bisa diputar ulang sih video pembelajaran yang sudah di pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Oke, baik. Mungkin dari mungkin sebelum mencoba memang kita belum tahu ya. Jadi apakah bisa dengan baik atau mungkin belum. Nah, kalau belum mencoba memang belum bisa merasakan problemnya di mana gitu ya. Mungkin nanti pada saat Pak Eli mencoba dan memulai membuat proyeknya mungkin baru terasa. Nanti memang di video memang sudah ada sih. Tapi kalau memang mau bertanya bisa melalui saya, nanti akan saya sampaikan ke Pak Dimas, biar nanti bisa dibantu untuk pengerjaan proyek UAS-nya. Gitu Pak Eli ya. Terima kasih Pak. Baik, berikutnya langsung ke Pak Ardioto. Nah, izin share screen, Pak. Monggo, silahkan. Sebenarnya belum selesai, Pak Dimas. Iya Pak Jadi Ardi. nanti kurang lebih layout-layoutnya seperti ini. Baru beberapa yang sudah dibuat prototipenya. Halamannya sudah banyak sekali, mantap Pak Ardi. Mas Ardi. Sebentar. Jadi sebenarnya kalau yang ini sih rencana memang untuk order sih Pak. Fokusnya untuk order karena terkadang kalau kita nanti nunggu di bagian pemesanan atau kasir kadang lama gitu ya. Jadi mungkin bisa mempersiapkan untuk memilih-milih menu menggunakan aplikasi ini. Rencananya seperti itu. Jadi dari depan, bentar.
Tetap di. Oh, tapi salah ngetik. Sebentar. Ya, ini mulai dari screen-nya. Ketika Iya. diklik nanti masuk ke sign in. Kalau memang belum punya akun, mungkin bisa sign up. Kalau sudah daftar, berarti nanti, oh ini belum saya kasih. Nanti bisa kembali ke sign in untuk melakukan login. Memang aplikasi ini rencananya untuk sebuah coffee shop, secara fokusnya seperti itu, atau restoran lah. Tapi bukan untuk order dalam pengiriman. Jadi intinya untuk pemesanan di dalam kafe tersebut atau restoran tersebut. Jadi nanti customer bisa memilih menu terlebih dahulu, mungkin sebelum nanti mengkonfirmasi ke ini apa bagian dari kasirnya lah, karena model sekarang restoran kebanyakan bayar dulu, baru nanti makanan Iya, dikirimkan seperti itu. iya betul. Jadi Karena nanti kalau kafe setingkat katakan Handal ya, Hamdal Cafe, Nakoa, itu rata-rata bayar dulu baru diantar ya Mas ya. iya, Iya, kayak di McD. kayaknya umumnya seperti itu, Pak. Mm-mm. Jadi Mas nanti mantap mungkin sekali, berarti tren kopi zaman sekarang ya, bukan kaleng-kaleng lagi. ya intinya gitu. Mantap Jadi Mas Ari. tahu saya yang pernah saya alami itu kita ngambil nomor meja aja, Pak. Jadi Iya. nanti kalau misalkan nomor mejanya sudah, makanannya sudah diantar, nanti nomor mejanya kan diambil oleh waitersnya. Oh Berarti iya artinya mantap. nanti pesanan kita sudah, istilahnya sudah selesai diproses lah, maksudnya sudah sampai diberikan Iya. kepada customer, nantinya seperti itu. Wah ini nggak main-main ya, bahkan paymentnya pakai Dananya dolar. double. Hati-hati faktor dedolarisasi Mas. Tambah rugi jual kopi pakai dolar nanti. Iya. Ini prototipe saja sih, Pak. Iya, Ini iya seperti bagus sekali tapi hasilnya. Jadi semua flow-nya juga sudah lengkap ya Mas Ardi ya. Sudah mantap sekali. Kira-kira ada kendala atau ada ingin yang didiskusikan tentang proyeknya? Monggo silakan. Atau berbagi sharing cerita membuat proyeknya. sebenarnya belum Itu sempat sudah nyari, ada Pak. scroll juga ya. Sudah ditambahkan berarti Mas ya. Loh, Bisa vertical ini scrolling juga nambah itu. nambah Iya. frame, Pak. Maksudnya tadi dimasukkan ke dalam frame aja gitu. Oh iya, nambah frame. Kemudian di setting. Di Kopinya dalamnya mahal dikasih Pak, sudah dibilang bukan kaleng-kaleng ini. Justru $8 ini loh. Kapan lagi cuan Cengli ya kalau nggak gini ya. Pak Untuk Dimas, kaum tertentu. untuk sebuah inputan yang bisa diisi ini pluginnya apa ya? Soalnya belum sempat nyari, Iya, saya juga belum nyari kalau belum sampai ketemu. seperti search, diklik keluar banyak menunya ya. Itu pernah saya lihat di tutorial, tapi untuk alamatnya coba saya cari lagi. Itu untuk search ya. Saya Atau untuk coba, login juga, Pak. Intinya apa? Untuk inputan gitu, Pak Dimas. Mungkin eh, ada saya coba login eh, juga. plugin inputan di Figma. Bentar, ini ada input field interaction. Bentar, nanti saya coba bantu cari-cari aja. Kalau bisa sih bahasa Indonesia ya. Tapi kalau nggak salah saya pernah lihat itu ada plugin yang support untuk itu. Jadi sekali diklik mungkin ada menu pilihannya atau diklik berdasarkan inputan-inputan kosong. Itu kalau nggak salah pernah lihat videonya saya. Nanti coba saya
carikan lagi, Mas Ardi. Terima kasih Pak Dimas. Ya, lumayan Pak Ardi buat usaha. Mantap sekali loh, kayak gini tuh bisa menambah portfolio ya intinya ya. Buat melamar pekerjaan, proyek-proyek yang dibuat sudah apa saja, kayak proyek seperti ini tuh bisa sekali untuk masuk portfolionya Mas Ardi. Kali aja kepengen nambah sambilan ya, cari pekerjaan lain ya. Mantap sekali Mas Ardi. Siap, Pak Kem- Dimas. Terima kasih ya. banyak. Kemudian untuk Google Form-nya sudah nyoba-nyoba Mas Ardi? Sebenarnya sudah, tapi belum selesai Pak. Belum selesai. Ya monggo, Baru silahkan beberapa. dilanjutkan aja. Sebenarnya kalau Iya, pertanyaan sesuai kebutuhan gitu Pak. sesuai kebutuhan. Misalnya di versi 1.0 ini, misalkan Mas Ardi sudah bikin pertama versi launchernya versi 1.0 ya. Kemudian di versi 1.1 ingin fokusnya di halaman utamanya, halaman awalnya. Berarti pertanyaannya seputar updatean kira-kira ke 1.1 ini, halaman utamanya apa saja yang perlu dibenahi atau ingin mendapatkan masukan dari penggunanya, berarti semuanya seputar halaman utama. Tapi kalau kepingin keseluruhan langsung dari versi 1 ke versi 2 ya boleh sekali. Tapi biasanya user atau responden itu kalau pertanyaannya banyak-banyak itu otomatis ke close, Mas. Males. Iya. Jadi bagaimana untuk membuat teman-teman itu maksimal 10 pertanyaan ya. Itu sudah bagus sekali karena itu versinya bertahap. Jadi versi 1 ke 1.1, 1.2 seperti itu sih nanti. Iya, jadi mungkin nggak usah Kalau banyak-banyak. fokus cuma di layout saja Nah, nggak masalah. itu bisa sekali, nggak ada masalah. Iya, jadi nggak harus keseluruhan juga. Memang fokusnya Mas Ardi bikin ini untuk mendapatkan inputan tentang layoutnya. Nah, itu bisa sekali. Ini juga yang sudah Seperti itu. masalah Iya, menarik iya. warna. Terima kasih Mas Ardioto. Terima kasih banyak Pak Dimas. Iya, iya sama-sama. Mungkin nanti linknya bisa disebar ke tempat kerjanya. Rekomendasi sih kalau ada tempat kerjanya berhubungan dengan kopi bisa sekali atau langsung disurvei ke usernya. Kira-kira saya kalau bikin web seperti ini gimana? Kalau nggak salah ada langkah-langkah cara merubah hasil desain Figma ke HTML langsung. Itu di search di Google itu bisa banget. Dan itu yang biasanya ditawarkan ke perusahaan-perusahaan, kalau enggak ya video tentang prototipenya tadi itu sih. Nah, jadi ada dua pilihannya, Mas Ardi. Tak catat dulu, Mas Ardi sudah baik sekali desainnya. Hmm. Oke, Pak Ardi atau udah nabung ini. Dari awal itu, Pak Zainal, sudah mantap sekali. Baik. Kita lanjut. Pak Martinus bagaimana, Pak? Apakah ada progres? Dereng, Pak. Belum. Sama sekali, Pak ya? Mungkin ada yang mau didiskusikan terkait dengan pembuatan proyeknya. Barangkali ada yang belum paham. Atau mungkin Pak Martinus hanya terkendala waktu aja. Sehingga seperti Pak Eli tadi. Iya, Pak Jena lagi bagi waktu, Pak, nih, Pak. Baik, baik. Ya mungkin nanti seperti Pak Eli tadi saya sarankan karena target untuk UAS-nya itu minggu depan. Nah, mungkin bisa dicicil sesegera mungkin. Nanti kalau memang ada masalah bisa lihat record video perkuliahannya atau mungkin bisa tanya langsung melalui saya. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Dimas. Gitu. Baik, Oke, Pak. boleh ya.
Terima kasih. Kalau memang sudah sampai waktunya mentok tapi belum bikin videonya, ada kendala apapun itu bisa disampaikan ya. Karena sejatinya sudah bikin semua proyek tapi masalah video rekamannya belum, itu ya sejatinya sudah mengerjakan walaupun belum maksimal. Tapi kalau sudah melaporkan, Pak, ada Pak hasilnya seperti ini tapi belum saya videokan, silahkan disampaikan, bisa langsung ke saya atau ke Pak Zainal. Seperti itu teman-teman semua. Tapi harapannya kalau ada video nanti bisa sebagai media promosi kampus juga ya. Jadi apa sih yang dipelajari di Asia itu teman-teman bisa menunjukkan kalau belajar mendesain UI UX, membuat Google Form, menganalisa hasil ya, itu baik sekali sebagai sebuah konten untuk kampus juga. Ya, monggo Pak Zainal. Baik, kita lanjut aja ke Pak Sukandar. Gimana Pak? Progresnya sampai di mana? Belum ya Pak. Sama, masalahnya ya hanya satu. Bagi waktunya yang ribet. Iya, saya juga apa ya, namanya tugas atau kerjaan itu kayak selesai satu tumbuh 1000 gitu ya. Nah, nanti ya teman-teman sekiranya bisa dibuat skala prioritas lah, monggo seperti itu. Ya, mungkin sama dengan Pak Eli dan Pak Martinus. Nah, Pak Sukandar juga belum sempat di pembagian waktunya, karena pekerjaan menumpuk mungkin ya Pak Sukandar. Oke, mungkin nanti pas liburan hari Kamis dikebut sehari selesai kayak Pak Sukandar ini. Liburnya cuma minggu Pak. Oh, libur cuma minggu. Ya. Hari Kamis tanggal merah Pak. Iya, enggak ada libur. Saya enggak ada libur. Liburnya cuma minggu aja. Oke, ya wis. Saya doakan Pak punya banyak waktu luang. Amin. Lagi. Sudah selesai. Amin. Terima kasih banyak. Oke. Baik. Kita lanjut ke Pak Asep. Asep Rahmadi. Gimana Pak? Iya Pak. Saya sudah, cuman ya sederhana aja sih Pak. Saya izin share ya. Oke, silakan Pak. Sudah bisa dilihat? Ya, sudah bisa. Sudah Pak. Ini aplikasi EasyClean, aplikasi untuk menjual produk-produk pembersih ya Pak. Kita klik memulai. Di sini sederhananya seperti biasa ada masuk. Dan kalau kita belum punya akun, kita mendaftar dulu. Ya, kita daftar. Setelah kita daftar, kita masuk dan verifikasi sudah selesai. Kita kembali lagi untuk masuk ke menu login ya Pak. Setelah kita masukin data, kita masuk. Tampilan menunya seperti ini. Jadi EasyClean itu menjual produk-produk seperti sabun cuci piring, terus sabun mandi, dan macam-macam. Terus kalau kita klik menu untuk produk ini, tampilan seperti ini. Tampilannya sederhana sih Pak. Sekali. Terus kalau sederhana, kita klik, tapi kelihatan bikin sendiri. Bikin sendirinya kelihatan sekali, jadi tidak diragukan otentik ya Mas Asep ya. Kalau kita klik keranjang, nanti kita ada tampil keranjang, klik. Nah, ini tampilan di keranjang kita. Kalau kita udah kunci, ya artinya seperti ini ya Pak. Ada harga, ada tinggal check out. Ya, terima kasih sekali. Itu aja sih Pak. Sudah bagus sekali untuk progresnya Mas Asep. Mungkin kalau ada waktu bisa menambahkan fiturnya kayak tadi yang scrolling kali aja ingin ditambahkan. Tapi kalau dirasa sudah cukup ya, ini juga sudah bagus sekali Mas Asep. Tinggal fokus nanti dibikin surveinya sama analisanya ya. Iya Pak, terima kasih. Itu sudah nyoba bikin survei? Belum Pak, baru project ini aja. Ya, ini baru selesai Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Sudah progresnya sudah sangat bagus sekali ini Mas Asep. Ya, begitu juga dengan 3 teman lainnya tadi, usahanya juga sudah luar
biasa sekali. Ya, terima kasih Mas Asep Ya, terima untuk kasih. masukannya. Mungkin ada yang ingin didiskusikan tentang proyeknya ini. Bisa dengan teman-teman kali aja yang sudah selesai tadi. Atau kendala. Kendala ya paling belajar lagi sih Pak. Iya, semakin sering. Yang intinya mau nyoba-nyoba Iya terjun ya Pak. di Figma-nya. Semakin ada kesempatan untuk terjun, kemudian muncul rasa penasaran, ingin berkembang di sana, saya yakin ya yang namanya baby step atau langkah kecil itu suatu saat akan menjadi ombak besar dalam hidup. Ya, terima kasih Mas Asep. Saya kembalikan ke Pak Zainal. Mas Baik. Asep. Terima kasih Pak Asep sudah menunjukkan progresnya cukup bagus. Sama-sama Mungkin Pak. kalau mau ditambahkan masih ada waktu dan pembuatan Google Form-nya mungkin nanti bisa disusulkan ketika sudah selesai, sudah dirasa sudah fix gitu ya. Baik, kita lanjut ke Pak Sebrian Niko. Halo, Pak Sebrian Niko, bisa bersuara? Halo, selamat malam Pak. Oke, selamat malam. Gimana Pak? Maaf. Belum sama sekali Pak. Maaf Pak. Belum sama sekali atau ada sesuatu yang bisa ditunjukkan Pak Niko? Belum sama sekali sih Pak. Ada kendala? Soalnya beberapa hari ini kan masih di kantor, bukan baru hari ya, beberapa bulan ini di kantor masih ada banyak kerjaan, terus kalau Sabtu Minggu lagi ngurus usaha, jadi waktunya paling malam baru bisa belajar gitu Pak. Ya, Ya. mungkin sip malam ini ya. Mendung sip Ya. malam. Ya, Oke. kelas karyawan memang seperti itu, Pak. Iya. Pasti Ya. nanti coba lagi Pak. Iya, Baik, nggak baik. apa-apa. Ya, Pak. Kalau ada waktu, monggo bisa mulai mencoba-coba lagi. Apapun hasilnya, yang tadi teman-teman itu memang sudah bagus sekali. Tapi apapun hasilnya, silahkan ditampilkan ya. Yang penting ada daripada tidak mengumpulkan sama sekali. Karena ada itu pasti sudah jelas ada nilainya. Nah, seperti itu. Baik, Ini Pak. ada Siap. masukan dari Mas Denny Surya Saputra to everyone semuanya. Ini Google-nya dia survei Google link tidak bisa share. Untuk masuk saya coba klik ternyata memerlukan akses. Oke. Google Spread-nya minta akses. Kira-kira mainan di setting apa ya ini? Settingannya seperti apa? Kok bisa minta akses ya? Ya, mungkin saya langsung ke Pak Denny dulu aja ya. Karena tadi Iya, monggo. Pak Niko Iya. belum bisa melihatkan progresnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada waktu luang untuk mengerjakan proyek dan juga membuat Google Form-nya. Baik Pak, Oke. siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, Sama-sama. sama-sama. Oke, mungkin langsung ke Pak Denny aja. Monggo Pak Denny Surya. Surya Saputra. Halo Pak Denny. Mana Pak Denny? Bentar Pak, pakai HP soalnya nih Pak. Lagi Oh, iya. pakai HP. Iya. Iya. Lagi di masjid Bisa. soalnya nih, istirahat dulu. Oh iya. Iya, mungkin bisa. Atau dilewati dulu. Dilewati dulu aja mungkin. Oke, mungkin nanti terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Dimas bahwa Google Form-nya nggak bisa dibuka, minta akses. Nah, itu biasanya settingannya hanya di ini aja pada saat nge-share, sebelum di-share Iya. harus di setting setelannya bisa diakses untuk semuanya. Jadi kan biasanya Iya, ada betul. atau kita memberikan akses tersebut atau memberikan link tersebut sebagai apa? Biasanya ada melihat, hanya bisa melihat saja, atau editor, kita bisa mengedit, dan satu lagi apa ya, saya lupa. Pokoknya itu pilihannya. Kalau memang nanti Viewer editor.
Nah, viewer Dua itu melihat aja. editor lah. Mungkin nanti kalau harus Iya. mengisi, nah, berarti dipilih yang editor, baru diklik linknya dan di-share. Nah, itu nanti akan bisa dibuka. Mungkin nanti Coba. kalau Pak Denny bisa menunjukkan, mungkin lebih jelas mungkin nanti ya. Iya, Oke. seperti itu. Jadi di sini. Baik, kita lanjut aja Pak Dimas ya. Nggih, monggo Pak Zainal. Oke, berikutnya kita ke Pak Afingga, Muhammad Afingga. Maaf Pak, baru login ini. Oh, baru login. Iya. Maksudnya project-nya baru membuat login gitu ya? Enggak, baru login ini apa Zoom. Oh, baru masuk Zoom. Iya. Baru masuk. Iya, mungkin ada informasi yang terlewat. Ya, ya, jadi di sini coba saya copy paste lagi untuk info yang penting. Terus ini untuk UAS yang paling ideal, ya. Jadi saya kirim ulang ke teman-teman semuanya. Minimal untuk videonya 10 menit lah. Untuk video 10 menit, maksimalnya semampunya, ya. Dan rekomendasi saya tidak perlu take berulang-ulang ya. Andaikan pun ada kesalahan, jangan di-close mulai dari awal ya. Langsung bablas saja, karena untuk masalah ngedit-ngedit untuk kebutuhan lain, itu serahkan pada editornya. Seperti itu teman-teman semua. Monggo saya lanjutkan lagi ke Pak Zainal untuk memilih teman-teman. Baik, ya, mohon maaf Pak Afingga tadi nggak tahu kalau Pak Afingga baru masuk. Kita lanjut aja ke Pak Sarno. Pak Sarno Yudianto. Silakan Pak untuk melihatkan progres dari proyek pembuatan UI UX. Mohon izin Pak, belum selesai, masih bagi waktu. Belum selesai. Belum selesai itu berarti sudah ada proyeknya Pak ya? Sudah ada. Saya kerjakan di komputer kantor. Kebetulan saya di rumah tidak tahu. Oh, oke, baik. Jadi sudah mengerjakan sebagian, cuman belum bisa menunjukkan karena ada di komputer kantor gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang didiskusikan ke Pak Dimas, Pak Sarno? Monggo sekali. Tadi mau nanyakan masalah nambah foto yang bisa di-scroll itu, Pak. Oh iya, sudah ada di YouTube-nya ya? Iya betul. Iya. Sudah terjawab berarti. Oke, alhamdulillah. Ya memang informasinya datang di minggu-minggu terakhir. Ya. Oke, mungkin ada lagi Pak Sarno yang mau disampaikan, ditanyakan? Sementara cukup Pak Zainal, terima kasih banyak. Oke, baik. Oke, lanjut ke Bu Amalia. Bu Amalia bisa menunjukkan progresnya. Sebenarnya Ya, mungkin off cam aja nggak apa-apa, tapi ada suaranya itu boleh sekali, Bu Amalia. Oke, mungkin sedang tidak di tempat Iya, barangkali. Pak. Mungkin bisa dilanjutkan ke yang lain dulu. Oke, kita lanjut ke Bu Nikmah. Halo, Bu Nikmah. Ya, oke, selamat malam. Saya masih 10% rasanya, Pak. Ini sama kayak yang terakhir saya tunjukin, masih belum saya update lagi, cuman tetap saya share aja ya, Pak. Oke, silakan. Iya, monggo.
Udah bisa kelihatan. Iya, terlihat Masih sama, Pak. Masih Iya, belum nggak saya apa-apa, taati sudah ada lagi. flow-nya ini. Iya. Iya, kayaknya dulu Cuman belum ada. Oh, ada ya, sudah ada dulu. sudah ada. Iya, Cuman karena tadi lihat yang lainnya lebih kayak ke aplikasi, mungkin rasanya saya bakal nggak pindah. usah, Nggak. nggak usah dipindah, ditambahkan aja, Bu Iya, Nikma. oke. Nggak usah kerja 2 kali. Oke. Kayak seru Iya, aja sih kayak aplikasi. Cuman dilanjutkan aja, monggo. ini masih 10% sih, Pak. Ya, kalau kayak aplikasi, iya, mungkin Ya, tinggal ini lebih. ditambahkan halaman depannya tadi ada Oh login. ya. Tapi kalau ini sebagai sistem informasi saja, itu juga boleh sekali. Jadi kayak gini kan tampilan utama sistem informasi ya, katakan ya. Jadi boleh sekali. Tapi kalau ini nanti bisa jual beli, tapi hanya pesannya langsung lewat nomor tertentu, ya mungkin bisa disertakan nomor yang bisa dihubungi untuk memesan ini, itu boleh juga. Jadi tipenya nggak sampai e-commerce, tapi sebatas sistem informasi. Ini loh ada produk seperti ini, ya boleh-boleh saja. Oke, Pak. Terus mungkin saya mau konfirmasi lagi, Pak. Jadi untuk tugas yang satunya, itu yang Google Form, itu nanti Google Form-nya itu juga tentang project Figma kita gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Betul ya kita. Betul. Oke. Untuk jumlah pertanyaannya Respondennya, juga jumlah pertanyaannya kalau bebas bisa nggak gitu ya? memberatkan, iya. Bebas, Oke. tapi kalau bisa jangan terlalu banyak. Oh ya. Kan Iya, Pak. yang namanya responden kan kalau pertanyaan banyak kan, ya Pak. jadi malas ngisi. Mungkin 3 pertanyaan aja deh. Iya, 3 sampai 5 gitu. Sama ini, Pak. Jadi mungkin ya nanti next-nya bakalan saya tambah yang fitur yang scroll itu. Iya. Nah, scroll itu nanti Boleh tinggal sekali. lihat yang di video itu ya, Pak ya? Yang Iya, Bapak itu share itu ya, Pak ya? sudah saya pilihkan video yang paling rendah ya, dari terus bahasa Indonesia ya. Maksudnya rendah itu durasi waktunya. Jadi Durasi tidak waktu. menghabiskan banyak waktu. Yang satu 3 menit, yang untuk Google Map, yang satu 10 menit, 11 menitan lah. Tapi bisa langsung di next scroll aja untuk bagian itu. Mungkin 2 menit. Oke, Pak. Nanti saya lengkapi dulu ini project-nya. Monggo silakan. Terus untuk yang Google Form belum bikin ya, Mbak Nikma ya nih ya? Sudah sering bikin, cuman untuk yang project ini belum. Belum, oh iya, baik. Monggo, iya, dilanjutkan. Terima kasih untuk update-nya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Nikma. Kita lanjutkan lagi. Pak Yeri. Halo Pak, malam. Malam. Ini Pak, saya kan baru mulai ngerjain minggu kemarin, tuh sebenarnya laptopnya ketinggalan di kantor lagi. Berarti belum bisa ditunjukkan Pak ya? Belum bisa Pak. Baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan, disampaikan terkait dengan project atau agak bingung ini sih Pak Dimas untuk menghubungkan dari HTML-nya ke itu gimana ya, ke Figma. Maksudnya ini mau dibuat web beneran gitu Pak Yeri? Tadinya kan ini aplikasinya memang berbasis web, cuma saya mau perbaiki UX-nya gitu. Oh, gini Pak Yeri, yang pertama Figma itu hanya prototype ya Pak Yeri. Jadi tidak sampai bikin websitenya asli. Andaikan pun sekarang sudah ada cara-cara untuk merubah hasil desain Figma ke HTML ya, itu juga ada tekniknya sendiri. Tapi biasanya perlu proses lagi ke depannya. Jadi yang dikumpulkan ini hanya prototipe-nya saja. Kalau ingin mengubah Figma ke HTML, coba saya carikan linknya terlebih dahulu untuk Pak Yeri. Baik Pak Dimas. Berarti ini saya buat prototipenya aja dulu, kira-kira jadi tampilannya nanti seperti apa? Iya, betul. Di Figma itu hanya membuat prototipe saja. Jangan lupa flow-nya. Jadi misalkan
tombol ini atau bagian ini diklik, nanti mengarahkan ke halaman selanjutnya. Itu gambaran prototipenya. Tidak perlu sampai bikin websitenya atau aplikasi mobilenya. Hanya Figma saja. Seperti itu. Monggo Pak Zainal. Ya. Udah nggak ada lagi Pak Yeri yang mau ditanyakan? Sudah Pak, cukup. Oh, baik. Baik, kita ke Bu Putri. Putri silahkan. Maaf Pak, saya belum ada proyek sama sekali. Oke, mungkin ada yang mau didiskusikan dulu? Oh, ya belum ada sih Pak untuk saat ini. Berarti sebenarnya secara pembuatan, teknik-teknik pembuatannya aman ya, nggak ada kendala sebenarnya. Kendalanya di mana, Bu Putri? Belum ada Pak, belum ada kendala. Berarti terkait waktu aja ya, yang belum Ya. sempat untuk membuat. Ya Pak. Oke. Untuk Google Form saya kira Bu Putri juga sudah biasa kayaknya membuat Google Form ya. Jadi nggak ada masalah ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan aja ya mungkin yang berbeda dengan pertanyaan dari Google Form yang lain mungkin gitu ya. Oke, Bu Putri, mudah-mudahan segera diberi waktu yang longgar untuk bisa memulai membuat proyek UI UX-nya. Oke, kita lanjut ke Pak Yofi. Halo, Pak Yofi. Tidak ada. Iya Pak Yofi belum. Yofi. Oke, kita lanjut aja. Berikutnya, Bu Setia Karniawati. Mohon maaf Pak Dimas, Pak Jaina, saya masih di luar. Cuman untuk progresnya ini masih on progress Figma-nya. Kalau saya ada kesulitan, biasanya saya menemukan jawabannya itu di YouTube ada penjelasannya, Ya, Pak. ya betul sekali. Zaman sekarang informasi sudah sangat mudah didapatkan. Oh ya, Iya. untuk pertanyaan dari tadi Mas Yeri ya, apa? Ekspor Figma ke HTML ya bagi teman-teman ya yang kepingin iseng, ini ada link dari Medium sebenarnya. Ini cara ekspor Figma ke HTML tapi masih pakai bahasa Inggris. Saya belum nemu yang bahasa Indonesianya. Tapi kalau ada waktu dan rasa penasaran atau kepo, mungkin bisa dibaca-baca. Pasti ada keterbatasannya ya. Misalkan kayak tadi kita bikin scroll-scroll ya, tapi hasilnya ketika sudah diekspor ke HTML belum tentu itu bisa terrealisasikan. Pasti ada batasannya. Jadi bisa dibaca-baca terlebih dahulu di link tersebut. Monggo. Saya kembalikan lagi ke Pak Jainal. Oke, baik Bu Setia, mudah-mudahan ini ya bisa segera menyelesaikan. Ya. Jadi kalau Bu Setia ini langsung mencari solusi sendiri di YouTube. Ya. Oke, mungkin bisa segera diselesaikan. Nah, mungkin waktunya 1 minggu ke depan, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan. Baik Pak Jainal, terima kasih. Oke, sama-sama. Kita lanjut ke Pak Adi, gimana? Masih ini ya di perjalanan? Iya Pak, kalau di perjalanan rawan ketiduran. Ya wis, kita lewati aja dulu Pak Adi. Kita lanjut Pak Justinus. Halo Pak Justinus. Malam Pak Jenal. Selamat malam. Gimana Pak progres project ini UAS-nya? Masih belum sempurna Pak, baru nyoba-nyoba dulu. Oke. Gak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. ditunjukkan aja sekaligus nanti
biar ada masukan-masukan dari Pak Dimas. Lagi sinyal wifi-nya lagi bermasalah Pak, ini lagi pakai handphone Pak. Iya. Oh, Lagi habis mati lampu soalnya tadi. oke. Iya, iya. Nanti sambil dilihat apa rekamannya dulu Pak buat mempelajari lebih lanjut Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak Justinus. Ya, sama-sama Pak. Oke, kita lanjut. Ini Mas Farhan Fatoni baru bergabung kayaknya. Oh iya. Oke, kita lanjut dulu ke Bu Arvita. Gimana Bu Mohon Arvita? maaf, Pak. Iya. Iya, saya belum juga. Oh, belum juga. Iya. Ada kendala? Nanti kalau Bu Arvita? ada kendala atau kesulitan di apa gitu, nanti saya hubungin Pak Jainal untuk ditanyakan ke Pak Dimas itu ya Pak ya. Oke, Baik, boleh baik. sekali ya. Oke, Bu Arvita. Kalau sekarang nggak ada yang mau disampaikan, ditanyakan ke Pak Dimas? Belum sih Pak, Belum. belum ada. Baik. Baik, Bu Arvita, kita lanjut ke Oke. Pak Afrizal Mahendra. Pak Afrizal? Oke, tidak ada suara. Kita balik lagi, karena ini semuanya sudah saya panggil. Kita balik lagi ke yang mungkin tadi pada saat dipanggil tidak bersuara. Kita ulang lagi. Bu Amalia, Mas Yofi itu 2. Ya, tadi Pak Afingga, masih ada. Pak Afingga gimana? Setelah tadi mendengarkan teman-teman yang lain, apakah Pak Afingga ada progres yang mau ditunjukkan ke Pak Dimas? Ini kebetulan ada progres saya, Pak. Oke, silakan ditunjukkan aja. Tapi masih belajar ini. Oh, nggak apa-apa. Iya. Ini semuanya belajar, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Namanya Pak, screen dulu, Pak ya. Share screen. tes. Memang suaranya belum masuk nggih, Pak Afingga nggih. Atau koneksi internet saya yang bermasalah. Kayaknya belum bersuara kayaknya. Oh, nggih. Atau ada masalah dengan mikrofonnya, Pak Afingga? Iya, Pak. Halo, Pak. Iya. Sudah kelihatan, Pak. Oh, sudah Iya, kelihatan. sudah. Monggo sambil diceritakan. Ini saya bingungnya tuh ngasih yang apa? Ngisi formnya di sini, Pak. Di username ini. Oh ya, itu ada plugin-nya, nanti saya coba cara video, cara bikin mock-up-nya gimana, bisa ngisi username dan password. Pernyataannya sama kayak Mas Ardi tadi, masih belum sempat browse-browse ya. Dulu pernah lihat sekilas, tapi sekilas banget dan dulu ya. Jadi kayak sebelum pertemuan satu itu pernah lihat kalau nggak salah cara ya bikin mock-up-nya gimana di Figma ngisi username. Tapi kalau misalkan belum pakai itu, selama bisa bercerita ya, dijelaskan lewat cerita, kira-kira proyek yang dibikin apa nanti ke depannya, itu juga sudah bagus sekali karena ini ada flow-nya seperti itu. Pak Afingga. Tapi ini sudah benar, Pak ya? Sudah kelihatan kalau ini sudah mau membuat ya. Cuman nanti mungkin ada masukan dari usernya kira-kira untuk versi selanjutnya lebih baik diapakan. Nah itu monggo kalau ingin dikembangkan mock-up-nya boleh sekali.
Tapi ini sudah ada flow-flow-nya, jadi target perkuliahannya sudah tercapai, tinggal nanti diceritakan aja melalui video ya, untuk hasil yang lebih maksimal lagi. Seperti itu. Oke, Pak. Sudah membuat Google Form, Pak Afingga? Kebetulan sudah, Pak, ini cuma belum Sudah. seberapa. Iya, ya nggak apa-apa. Silahkan progresnya terus dilanjutkan. Terima kasih, Pak Oke, Pak. Afingga. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Afingga sudah menunjukkan progresnya. Bisa ditambahkan kalau memang perlu ditambahkan. Nah, masih ada waktu. Sekaligus nanti membuat Google Form-nya. Baik, kita lanjut lagi ke mungkin Pak Denny tadi yang belum bisa share screen. Apakah sekarang sudah bisa? Lewat HP agak susah juga Pak nyarinya ya. Nyari apanya Pak? Ini buat pengaturannya, buat bisa dibuka ke semua orang. Oh, nggak bisa share screen Pak? Gimana Kalau Mas Denny? bisa share screen, saya bantu. Mungkin bisa share screen, langkah settingannya mungkin Mas ya. Iya, mungkin bisa dijelaskan Google Form-nya. Dibuka Google Form-nya. Saya coba bantu untuk men-setting biar bisa dilihat oleh semua. Oke, bentar ya Pak. Oh, mana Pak? Udah bisa belum Pak? sudah bisa melihat Mas ini tadi pertanyaan dari Mas Denny ya. Link yang diberikan itu setelah saya coba terus saya minta izin, itu bukan link untuk mengirim soalnya ke teman-teman lain, Mas Denny. Jadi ketika saya buka itu adalah link salinan dari survei APK inventory pengembalian stok. Jadi yang Mas Denny share itu bukan sudah terlihat, itu bukan surveinya ya, tapi yang di-share adalah Google Spreadsheet-nya. Jadi mungkin Mas Denny salah ngirim ya. Jadi langkah-langkahnya, jadi saya ulangi lagi, sudah terlihat ya Mas Denny ya? Iya Pak, makasih Pak. Ya, jadi yang langkah-langkahnya Mas Denny pencet setelah di halaman surveinya ini, Mas Denny kirim, nah maaf sebentar, kok jadi back. Mas Denny kirim, ya, kemudian kirim melalui ya, kumpulkan alamat email, ini bisa milih salah satu, nggak dikumpulkan berarti tidak mendapatkan alamat emailnya. Jadi setiap orang itu, satu orang bisa ngisi banyak email, mungkin seperti itu. Tapi kalau ingin diinputkan manual langsung boleh, kalau telah diverifikasi otomatis. Tapi untuk ngirim linknya, pencet yang ini. Nah, kemudian ini bisa disalin dan dipastekan ke tempat Mas Denny ingin nge-share. Atau kalau mau diperpendek URL-nya biar nggak panjang bisa. Nah, yang di-share itu yang ini, Google Form-nya. Bukan yang ini ya Mas Denny ya. Jadi yang Mas Denny share tadi itu ceritanya adalah spreadsheet dari masukannya user. Form responnya yang Mas Denny share tadi. Nggih, seperti itu ya Mas Denny ya. Halo, apa koneksi saya terputus? Tidak Pak. Oh iya. Jadi Itu mungkin Pak itu yang Denny. bisa saya tambahkan Mas Denny terkait pernyataannya tadi. Monggo kalau ada penambahannya. Kemudian ini ada chat dari yang baru join. Mas Nanang, malam Pak, mohon maaf baru join, baru nyampe pulang kerja. Nggih, tidak apa-apa Pak Nanang. Mohon info tugasnya apa nggih? Baik, jadi yang pertama ini ada
link ya, link dari YouTube kali aja ingin menambahkan fiturnya. Fiturnya berupa apa saja? Fiturnya berupa bisa scroll ya, scroll gambar secara vertikal dan horizontal, ataupun ya itu di Figma ya, ataupun ingin menambahkan plugin Google Map ya, itu ada di sini menggunakan Figmap, linknya dari 2 video ini. Sudah saya pilihkan videonya yang paling kecil durasinya. Kemudian tugas mengenai UAS ya, jadi dia membuat rekaman video ya. Jadi supaya bisa dikumpulkan sewaktu-waktu, andaikan pun sesempatnya ya. Jadi link videonya aja yang dikumpulkan, ada di kolom chat. Nah, seperti ini. Kemudian untuk ya teman-teman yang sudah ngisi ya, ini sudah ada pandangan. Jadi setiap ada progresnya itu pasti ada nilainya ya. Nah, kayak seperti ini. Ya, memang belum semuanya, tapi ini pandangannya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi silahkan disempurnakan lagi. Nah, bagi yang belum tentunya, yang sudah ya silahkan, bagian yang belum bisa ditambahkan. Di sini sih open-open aja. Saya nanti juga tetap saya teruskan ke kampus, nilai akhir ada di kampus. Bagi yang sudah bikin video, pasti ada bonus plus-plusnya ya. Tapi apabila nggak sempat karena kerjaan, ya itu sejatinya juga sudah ada nilainya. Nah, kalau bikin video, itu berarti kan bisa digunakan untuk kampus untuk sebagai media promosi, atau kebutuhan lainnya, bahwa kampus sudah menjalankan program, katakan Universitas Merdeka. Nah, seperti itu. Boleh saya share project? Oh iya. Monggo Pak Jainal. Oke, Untuk silakan. Pak Nanang boleh sekali. Oke, Pak Nanang, monggo Pak. Selamat malam Pak, mohon maaf suara saya kedengaran Pak. Oh, sudah, Iya, jelas. Ini tapi masih desain Pak, untuk prototipenya belum saya jalankan. Iya, tidak apa-apa, yang ada saja, monggo Mas Nanang. Minta pendapatnya Pak Dimas nih. Waduh, kalau saya juga sebenarnya untuk UI UX masih bukan tahap profesional, sama-sama masih belajar. Mohon maaf Pak, sambung kelihatan? Sudah. Ya, sudah. Pak, saya besarkan ya Pak. Jadi kalau core of the core seperti ini biasanya Pak Jainal, dia punya color-nya sendiri. Color paletnya sendiri dia punya. Nah, ini sudah perbedaan sekali ya. Oke, monggo Mas Nanang. Kok Scrolling semuanya. Ada suara video nggak Pak? Masih bisa di scroll juga kayak gitu. Ini juga bisa kita scroll. Suaranya siapa mungkin ya masuk? Suara saya ya. Sebentar. Masa saya buka video? Enggak sih kayaknya. Dari YouTube-nya Pak Nanang. Oh iya, dari YouTube-nya Pak Nanang mungkin. Kedap. Ini sudah dalam bentuk video ya? Belum Pak, kedap Pak. Saya belum buka video nih Pak. Iya, itu Pak. Mungkin yang membuat prototyping itu Mas. Kedap. Oh, nggih ini. Kedap Pak. Saya kecilkan dulu. YouTube-nya nggih. Saya stop dulu. Oh iya. Saya matikan videonya. Ya, mungkin YouTube-nya yang jalan. Oh nggih, kedap. Adi baru bangun kayaknya Pak Zainal. Core of the core-nya ya benar Pak Adi. Tandanya punya color palette-nya sendiri dia. Sampun. Ya, saya sampun. Mas. Oke, monggo. Sebenarnya deskripsinya aplikasi ini itu buat aplikasi untuk anak-anak sih Pak. Coba arahnya nanti setiap anak yang atau istilah member yang login itu dapat fasilitas kayak ada dongeng, ada karaoke anak gitu, juga ada baca mewarnai. Jadi kurang lebih seperti itu. Cuma warnanya emang saya gunakan warna-warna yang cerah. Intinya warna-warna kesukaan anak-anak. Kurang lebih seperti ini. Ini beberapa paletnya sudah saya sediakan. Ini untuk
loginnya, kemudian ini untuk verifikasi, termasuk notifikasi kalau verifikasinya berhasil, sampai nanti ini loginnya, sama lupa passwordnya. Kemudian kalau nanti misalnya ini berhasil, itu saya sediakan untuk halaman splash screen-nya dulu, kurang lebih seperti ini untuk splash screen-nya. Kemudian ini halaman berandanya, ada beberapa menu pilihan. Ini sudah saya kelompokkan per item. Jadi di halaman beranda itu ada beranda, video, kelas online, termasuk notifikasi. Kurang lebih seperti ini. Ini yang untuk profil, aktivitas, sama lembar untuk mewarnai, untuk dongeng, bahkan karaoke. Kemudian ada favorit, jadi favorit itu pilihan yang paling disukai anak-anak, nanti akan muncul semacam scroll juga, nanti bisa dilihat semuanya dan sebagainya, termasuk sediakan untuk kelas online. Ini ada fasilitas untuk kelas online, termasuk pilihannya dan sebagainya. Kurang lebih gambarannya itu sih Pak, untuk deskripsinya untuk anak-anak aplikasinya. Jadi bisnisnya bahkan sudah kelihatan jalan ini Pak ya, siap di launch ya Pak ya. Iseng aja ini Pak. Kata Pak Adi, Pak Nanang core of the core-nya, ya baik, setuju saya. Nanti Saya kira tadi uji coba Pak karena gak ada suara. investornya Pak Adi nih Pak. Oh, investornya Pak Adi, pemegang saham terbaik ya Pak Adi. Oh, siap. Pemegang saham. Amin. Ya baik, terima kasih Mas Nanang. Terima kasih Pak Dimas. Ya, untuk Google Form-nya sudah bikin nah, juga Google Mas. Form-nya belum Pak. Ya, nggak apa-apa, belum. silahkan Insya Allah lanjut. nanti besok saya buatkan Google Form-nya. Iya. Tapi untuk pertanyaannya disesuaikan sama dengan disesuaikan sama kebutuhan. Oh, okay. Iya, Figma-nya Pak Nanang, misalkan mau di-share ke siapa, ditawarkan ke perusahaan A, mungkin ada perwakilan dari si perusahaan yang mau memberikan masukan, ya, atau rekan kerja, boleh sekali, Mas Nanang. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Dimas, Pak. Ya, sama-sama. Pak Nanang, itu tadi masih ini ya, belum ada flow-nya Pak ya? Masih baru gambaran. Belum Pak, nggih. Oke. Prototipe-nya belum saya jalankan. Betul. Tapi saya kira itu sudah semua kayaknya, sudah bagus, tinggal link-kan aja kayaknya ya. Sebenarnya masih ada beberapa yang belum sih Pak. Oh, ada yang belum. Iya. Wah, ini sempurna nih kalau sudah lengkap. Kalau sudah jadi bernilai jual tinggi itu Pak. Iya. Amin Pak. Oke, terima kasih Pak Nanang. Sama-sama Pak. Oke, tadi Pak Denny sudah selesai Pak Dimas ya? Sudah beres ya? Sebentar, saya coba share screen lagi bagi teman-teman. Tetap ada rekapnya ya. Jadi saya berusaha tetap memfollow up. Di sini yang belum ada respon, Bu Amalia, Pak Yofi, Pak Adi Perjalanan sudah ngerespon, sama Mas Afrizal tadi sudah ya? Afrizal tadi memang belum. Belum ya, iya maaf saya agak ini ya. Ya, Jadi teman-teman yang sudah tahu ya, saya kalau ngasih nilai ya semoga bisa membantu gitu ya. Tidak, insya Allah tidak beli nilai selama membuat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi itu Pak, jadi ada Bu Amalia mungkin sudah, atau Pak Adi, Pak Yofi, ya itu, sama yang belum ada di sini. Ini baru ada 22 mahasiswa. Sudah semua kayaknya tapi ya. Oke, kita coba lanjut lagi ke Bu Amalia. Mungkin sudah bisa bersuara. Bu Amalia, ada nggak Bu Amalia?
Nggak ada. Pak Yofi? Pak Yofi? Kayaknya nggak bisa juga. Pak Adi. Nah, Pak Adi bisa bersuara nggak ya? Bersuara sih bisa, Oh, Pak. bisa. Konsentrasi nggak bisa gitu. Susah saya, Pak. Mungkin Pak Adi Pripun, Pak? bisa cerita tentang proyek ininya, Pak. Sampai di mana progresnya, sampai membuat apa gitu, Pak Adi? Ada ini sih, Pak, mau bikin survei untuk kuliah online itu pada setuju nggak sebetulnya, berapa sih peminatnya gitu, biar kita bisa menjadikan yang tadi loh, Pak. Yang mana, Pak? Jadi itu setuju nggak, mau nggak ke para HRD-nya bagaimana gitu, karena saya nyebarnya ke HRD. Ya, betul. Dan kalau setuju kan mudah, Pak, siapa tahu kita langsung buat kampus di sana kan. Tempat saya kan. Iya, Pak. Itu sih rencananya gitu, Pak. Tapi ya nanti kita lihat bisa saya selesaikan dengan bagus nggak. Itu aja sih. Tapi masih dalam bentuk draft. Sejauh ini masih dalam bentuk draft. Oke, baik, Pak. Iya. Jadi ngerjain tugas sekalian mau survei sekalian, Pak. Rencana saya begitu. Oke, Pak Adi. Mungkin nanti surveinya bermanfaat nih ya. Ada lagi mungkin Pak Adi yang mau disampaikan? Mungkin terkait dengan project ataupun yang lain di UI UX ini? Itu aja, Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak Adi. Sama-sama, Pak. Oke, mungkin sudah selesai, sudah semua dipanggil. Yang tadi sudah dipanggil tidak ada, sudah dipanggil 2 kali, tetap tidak ada Bu Amalia sama Pak Yofi. Oke, mungkin ada yang lain, silakan disampaikan, barangkali ada yang masih mau disampaikan, atau Pak Dimas ada yang mau disampaikan lagi, silakan Pak. Saya kira ini terutama untuk teman-teman yang belum mencoba sama sekali ya. Saya pertama-tama ya untuk yang sudah mencoba, sudah ada hasilnya, saya ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya ya. Selama ini tentu aja yang saya ajarkan ini baru kulitnya. Apabila teman-teman ingin memperdalam di kata Ibu tadi ya, di YouTube, di Google, bahkan ada media pelatihan bootcamp ya, training yang berbayar dan menghasilkan lisensi, sertifikasi, itu boleh sekali coba diikuti. Kali aja bisa menambah wawasan. Tapi apabila tidak ingin mengikuti yang berbayar, silahkan diperbanyak proyeknya, kemudian dimasukkan ke portfolio kalian. Itu juga bisa untuk menambah kapabilitas teman-teman yang ingin ditunjukkan apabila ingin melamar kerja di bidang UI UX. Kemudian bagi yang belum ya, karena terkendala kerja ya, memang orang bekerja ya pasti tantangannya adalah waktu, apalagi sudah bekerja, kuliah, punya keluarga, itu pasti kayak ketarik dari 3 arah yang berbeda. Tapi mungkin apabila sudah masuk minggu-minggu UAS, mungkin bisa menerapkan skala kepentingan ya, sekiranya yang lebih penting kira-kira di bagian mana bisa diprioritaskan ya, membuat skala prioritas supaya kalau bisa targetnya selesai sesuai dengan rencana ya. Kemudian bagi yang belum nyoba juga silakan dicoba-coba sekalinya, bahwa tidak ada orang yang benar-benar langsung ahli ketika
menjalankan atau sedang belajar ya, pasti ada. Tapi ketika sudah sering mencoba, kemudian ada rasa penasaran di sana, itu biasanya membuat sebuah ilmu itu berkembang. Yang penting silahkan coba dulu, karena biasanya langkah pertama itu yang paling berat. Ya, apalagi bekerja, saya tadi cerita tugas selesai 1 tumbuh 1000 ya. Semuanya seperti itu ya, kayak tidak ada habis-habisnya. Tapi ya memang perlu kita buat manajemen waktu yang baik. Nah, untuk saya sih segitu aja. Jadi ini ada poinnya ya. Poin utama UAS itu adalah Figma, Google Form, sama analisa. Untuk memberi penilaian yang benar-benar baik, maksudnya saya bisa mendapatkan nilai sesuai dengan kapabilitas teman-teman, alangkah baiknya divideokan supaya saya bisa tahu Figma yang dibuat seperti apa. Kemudian Google Form yang ditanyakan seputar apa pada bagian Figma-nya. Kemudian hasil analisa dari Google Spreadsheet-nya kalian sudah sejauh mana yang ingin dibahas. Nah, dengan adanya video itu tentunya bisa mengangkat ketiga nilai ya yang dirasa kurang, entah di bagian Figma-nya, di bagian Google Form, atau analisanya ya. Saya gunakan nilai video sebagai penambahan nilai dari nilai yang dirasa kurang. Ya, jadi intinya 3 poin tadi kalau bisa terpenuhi. Dan kalau ada waktu, misalkan Golden Week akhir minggu ini ya, kecuali tadi bagi Bapak yang bekerjanya hari Minggu saja liburnya ya, mohon sekiranya bisa disempatkan lah untuk mencoba. Apapun hasilnya bisa langsung dikirimkan ya, dan tidak perlu membandingkan dengan hasil karya teman-temannya ya, semampunya. Yang penting bikin dan ada yang ditampilkan. Itu saja sih masukan dari saya untuk teman-teman. Apabila ada yang ingin didiskusikan lagi, silahkan, boleh. Atau mau sharing, boleh ya. Monggo silahkan. Monggo, oh Ibu, kalau masih ada, ya barangkali masih ada yang mau disampaikan, karena waktunya masih ada, bisa dipakai untuk diskusi. Kalaupun tidak, mungkin bisa kita akhiri juga nggak apa-apa. Oh iya. Baik, mungkin saya simpulkan aja ya bahwa intinya di UAS ini kita ada 3 ya, 3. Kalau ini Pak Dimas, sebelumnya saya tanya tentang Iya. Pengolahan hasil survei gimana? Apakah masuk ke dalam penilaian UAS atau tidak, Pak? Ya, seperti ini ya, saya share lagi ya. Maaf, saya juga nge-share nilainya karena sekali langkah saja. Jadi penilaian saya pasti ada bobotnya. Yang pertama desain UI UX, itu mungkin saya beri bobot paling tinggi, di mana Google Form dan analisa mengikuti. Ya, jadi ini saya jadikan penilaian juga. Tapi paling tinggi itu nanti ada di Figma. Dan kalau ada kalian bisa membuat video berisi tentang project yang kalian buat, kalian jelaskan, ya, kalian ceritakan flow-nya, atau kalian ingin membahasnya dari cara membuatnya sebagian aja, nggak perlu semuanya, atau fitur-fitur yang penting yang ingin kalian ceritakan, gini loh cara membuat scroll secara vertikal, secara horizontal, misalkan ingin menekankan ke poin tersebut, boleh sekali, ya. Jadi lebih baik kalau ada videonya. Tapi di sini Figma-nya ini memiliki poin yang tinggi, diikuti Google Form, dan analisa ketinggi kedua. Mungkin formatnya di sini 65 ya, 65% bobotnya. Kemudian di sini 25%. Ya. 25% berarti 90 ya, 65 tambah 25, 90, ini 10%. Ya, bobot penilaian saya kurang lebih nanti seperti ini. Bonus ini langsung menyesuaikan hasil akhirnya. Misalkan rata-ratanya Mas Ikromil sudah 90 ya, walaupun ditambahi bonus ya, sudah pasti A ya.
Tapi kalau misalkan rata-ratanya mungkin saya lihat dulu rentang penilaian Asia, mungkin kurang dikit untuk jadi A 79. Misalkan 79 kurang dikit nih jadi A. Dia tapi sudah bikin videonya dengan baik ya. Videonya jangan lupa logo Asia. Kalau bisa ya PNG sama kalian kasih Institut Asia sama prodi kalian ya. Itu bisa sekali untuk diolah menjadi video untuk Asia nanti ke depannya. Itu langsung saya tambahkan misalkan 10 poin atau 5 poin ya. Nanti otomatis dia keangkat jadi A. Ya, jadi tetap berpotensi sekali teman-teman untuk mendapatkan nilai A apabila semua ini dilakukan. Ya, selama ada aja. Tapi kalau tidak ada sama sekali, itu yang membuat poin-poinnya ini bisa berakibat cukup nilainya kurang sempurna. Kalau tidak mengumpulkan, yang penting ada dulu, dikerjakan dulu. Ya, bonusnya kalau kalian ingin ya untuk kampus ya, nah itu juga kalian bisa sertakan kalau merasa nilainya dirasa masih kurang seperti itu. Gitu Pak Zainal untuk tentang penilaian saya, jadi saya bikin skala prioritas juga. Oke, terima kasih Pak Dimas. Ya, Ya. oke sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi gabungnya terlambat ya, terus nggak bisa melihat chat di ini ya. Di Zoom. Nah, saya sampaikan aja bahwa untuk UAS sebisa mungkin dikumpulkan minggu depan. UAS-nya terkait dengan pembuatan prototype. Prototype-nya bebas apapun temanya terserah. Kemudian yang kedua membuat Google Form untuk membuat survei dari prototype yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu. Kemudian juga ada pengolahan data hasil survei yang sudah disebarkan dan sudah mendapatkan jawaban. Dan satu lagi bonusnya adalah ketika Bapak Ibu membuat video penjelasan dari prototipe yang sudah dibuat ya, sesuai dengan yang ditampilkan oleh Pak Dimas saat ini. Mungkin itu tambahan informasi dari saya. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi sebelum kita akhiri. Ya, saya open nilainya. Jadi kalau misalkan Pak minta transparansi nilai, langsung saya beri ya. Insya Allah sesuai dengan realita. Tapi sejatinya yang memberikan nilai nanti tetap saya harus serahkan ke pihak kampus terlebih dahulu, disesuaikan sama pihak kampus seperti itu. Pak, Ya. itu tadi kan untuk Figma itu kan belum selesai tapi udah ada nilainya nih Pak. Kalau misal Figma-nya udah selesai, nilainya bisa berubah lagi apa enggak ya Pak ya? Halo? Halo Pak Dimas. Pak Dimas, bisa dengar suara? Iya, nggak tahu ya sebentar ya. Tidak Mbak Panli, maaf. Halo, suara saya patah-patah ya? Iya, sudah Iya. jelas kayaknya sekarang. Oh iya. Jadi katakan Mbak Nikmah tadi kok sudah ada nilainya, yaitu nilai progres ya. Progres saja sudah saya tampilkan. Jadi Mbak Nikmah sudah aktif di awal pertemuan ya, sudah tanya-tanya, sekarang juga dijelaskan lagi ya, berpotensi menjadi nilainya up to 90 juga memiliki potensi sekali Mbak Nikmah. Ya, tapi ini baru nilai dari Figma ya, yang Google Form sama analisa belum, dan lebih bagus lagi kalau ada videonya. Seperti itu Mbak Nikmah. Baik, Walaupun Pak. Terima kasih, belum, Pak. selama ada proses progres yang ditampilkan itu sejatinya kalau saya sudah ada nilainya. Cuman berpotensi untuk naik lagi seperti itu. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, itu Bu Nikmah dan teman-teman yang lain yang tadi sudah ditunjukkan progresnya dan belum selesai, nggak apa-apa, sudah ada nilainya. Tapi nanti kalau dilengkapi dan lebih bagus, maka nanti akan di-up lagi nilainya, mungkin gitu. Iya, Ya, seperti itu Pak Zainal. Betul. Yang penting maksudnya Pak saya nggak ada bakat desain, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Nah, usahanya itu yang saya beri poin di dalamnya. Yang penting berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Ya, jangan sampai masukannya nggak ada apa-apa yang dikumpulkan. Kalau gitu saya bingung menilainya dari sisi mana. Mungkin kehadiran ya maksimal itu yang bisa saya berikan. Itu Pak Zainal dan teman-teman semua.
Baik. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dari Bapak Ibu semuanya. Cukup kayaknya ya. Sudah malam mungkin Mbak Zainal. Senin-Senin. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan diskusi dan progres yang sudah ditunjukkan tadi bisa memacu teman-teman yang belum sempat mengerjakan. Nah, mudah-mudahan di dalam waktu 1 minggu ini punya banyak waktu untuk mengerjakan atau membuat prototipe untuk tugas UAS-nya. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya untuk program hari ini, dan sebagai penutup ini kan pertemuan terakhir ya. Jadi saya selaku dosen koordinator di mata kuliah ini mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya ya gitu ya. Untuk itu saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Saya mohon maaf juga Dimas, kalau ada semuanya. salah kata ya. Terima kasih, Insyaallah Pak Dimas. bertemu lagi suatu Pak saat. Dimas. Sama-sama semuanya. Terima kasih, Pak Terima kasih Pak Ya, Dimas. sama-sama. Terima kasih Pak Zainal. Ya, sama-sama.